Kembali ke cerita. Saat itu mereka sudah sepakat beraliansi untuk menghancurkan kerajaan. Namun saat itu Hachi datang dan mencoba menghentikan mereka. Hachi mengatakan kalau Hodi sekarang sudah keterlaluan. Namun apa yang dikatakan oleh Hachi tidak didengarkan oleh Hodi. Alasannya dia tidak akan menghormati lagi orang yang sudah berteman dengan para manusia. Agar Hachi tidak banyak bicara, dia meminta Deken untuk menghabisi nyawanya. Lalu diperlihatkan kekuatan dari Deken yang cukup menarik, di mana dia bisa menarget seseorang sesuai dengan keinginannya. Namun saat ini, dia hanya bisa memasang satu target. Karena satu target lainnya, dia telah diarahkan kepada Shirahoshi. Menariknya, jika dia sudah menargetkan musuhnya, maka senjata yang dia lempar tidak akan meleset. Dan karena hal tersebut akhirnya Hachi terkena serangan yang cukup parah. Setelah rencana tersusun rapi, Deken dan Hodi mulai bergerak. Pertama dimulai dari Deken yang melempar budak manusia ke kerajaan. Alasannya agar para budak tersebut membuka pintu masuk ke kerajaan. Dan sesuai rencana, budak tersebut akhirnya bisa membuka pintu masuk. Atas hal itu, Deken dan Hodi masuk ke dalam untuk memulai rencana kedua. Di mana rencana kedua adalah mengkudeta kerajaan. Namun saat di sana, dia dikejutkan dengan adanya para anggota topi jerami. Hal itu tidak membuatnya takut karena dia juga berencana untuk membalaskan dendamnya. Dalam keadaan itu, Zoro berubah pikiran dan langsung menargetkan untuk menyerang Hodi. Deken yang mengetahui kalau Shirahoshi tidak ada di tempat ini bergegas untuk mencarinya. Di kesempatan itu, Zoro melakukan cara agar bisa menyelamatkan teman-temannya dan tidak membuat masalah kembali. Tetapi Hodi tidak diam saja karena dia berniat untuk membuat gedung ini dipenuhi oleh air. Di sini terungkap kalau Hodi bukanlah orang yang kuat. Namun dia bisa sekuat ini karena dia memakan pil yang bernama steroid, di mana pil itu bisa merubah kekuatan fisiknya berkali-kali lipat. Namun efek sampingnya adalah umur mereka akan menjadi pendek, dan karena hal tersebut, Zoro kesulitan melawannya. Tapi meski begitu Zoro bisa mengimbangi kekuatannya meski di dalam air sekalipun. Sementara Nami manfaatkan keriuhan tersebut untuk kabur bersama dengan Keimi. Tujuannya untuk meminta tolong. Sedangkan Usopp dan Brook tidak berguna di saat seperti ini. Jadi mereka hanya mengandalkan kekuatan dari Zoro. Di pertarungan yang sengit itu, Zoro akhirnya bisa menebas Hodi hingga tidak berdaya. Tetapi hal itu tidak berhenti begitu saja, karena bawaan dari Hodi juga memakan pil tersebut. Namun tampaknya Zoro masih bisa mengatasinya. Setelah semua itu, Zoro membebaskan pasukan kerajaan bersama dengan Neptune. Alasannya dia tidak bisa menjamin kalau mereka akan hidup. Di sisi lain Luffy dan Shirahoshi masih dalam perjalanan ke makam dari ibunya. Dan ternyata Robin dan Franky juga berada di sana. Jadi terlihat kalau mereka nanti akan berkumpul di sana. Di tengah perjalanan, Luffy melihat Chopper yang sedang mengobati Sanji. Atas hal itu, Luffy pun menemui mereka. Namun secara tidak terduga, Hiu yang tidak kuat menahan lagi akhirnya mengeluarkan Shirahoshi di depan para penduduk. Hal tersebut membuat mereka terkejut. Bahkan mereka mencurigai kalau Mugiwara mau menculik Shirahoshi. Jadi saat ini Luffy dan yang lain sedang terpojok. Karena mereka tidak dipercaya oleh para penduduk. Bahkan masalah timbul lagi saat Deken telah sampai dan berniat untuk menghabisi Shirahoshi. Tetapi itu tidak terjadi karena Luffy yang siap siaga langsung membuatnya babak belur. Setelah hal itu Luffy dan yang lain bergegas pergi agar tidak mendapat masalah kembali. Luffy pun tiba di hutan laut. Sesampainya di sana dia bertemu dengan Franky dan Sanigo. Di sana Franky bertemu dengan teman lamanya yaitu saudara dari Tom. Bahkan Jinbe juga di sana. Pastinya dia menunggu kehadiran dari Luffy dan teman-temannya. Tidak lama kemudian Nami juga datang. Di waktu yang tepat, Jinbe baru sadar kalau Shirahoshi juga berada di tempat ini. Luffy menjelaskan dia berada di sini karena dia ingin mengantar Shirahoshi ke makam ibunya. Namun Nami memperjelas keadaan sekarang. Di mana sekarang kerajaan telah diserang oleh kelompok dari Hodi. Bahkan Zoro Usopp dan Brook masih terjebak di istana bersama dengan Neptune. Hal itu membuat Jinbe terkejut karena dugaannya benar bahwa Hodi ingin balas dendam. Atas hal tersebut, Jinbe meminta maaf atas membawanya ke masalahnya. Di belahan pulau lain terlihat kalau aliansi Hodi juga mulai bergerak. Dimulai dari menghancurkan kota-kota dan menyerang penduduk yang menentang pahamnya. Bahkan aliansi tersebut meminta para penduduk untuk menginjak foto seseorang yang diduga ratu di pulau ini yang bernama Otohime. Akan keadaan itu, penduduk kota telah bimbang. Lebih parahnya lagi, aliansi akan menghabisi nyawa orang yang tidak mau menginjak foto itu. Mulai dari sini, kekacauan di Pulau Manusia Ikan menjadi memuncak. Beralih ke istana kerajaan yang saat itu Zoro sudah kehabisan energi melawan Hodi. Jadi saat ini, dia hanya bergantung kepada Neptune yang masih memiliki kekuatan. Tidak disangka di sela-sela merencanakan untuk melarikan diri, Hodi tiba-tiba bangkit kembali.
Sekarang terlihat kalau Hudi memakan pil steroid yang cukup banyak. Atas hal itu, kemampuan fisiknya berkali-kali lipat. Neptune yang mengetahui hal itu tidak diam saja. Dia pun mencoba menggunakan kemampuan terkuatnya juga. Namun dia tidak menyerang Hodi, melainkan membuat celah agar pasukannya bisa keluar. Sementara dirinya akan mengorbankan diri karena saat ini hanya itulah yang dia bisa. Namun tidak terduga hal baik menghampirinya. Namun tetap saja Hodi tidak membiarkannya. Akhirnya Neptune bersama dengan Zoro dan lain tertangkap. Setelah itu Hodi berniat membawanya ke tengah kota. Nantinya dia akan mengakhiri nyawa Neptune di sana. Bodohnya lagi, Hodi meminta semua pasukannya untuk pergi dari istana. Karena dia percaya bahwa Zoro dan kelompoknya tidak bisa kabur dari penjara yang dia buat. Beralih ke Luffy lagi. Saat itu mereka beristirahat sambil menyembuhkan Hachi di sana. Di tempat tersebut mereka membahas tentang alasan dari Hodi dan mengapa dia melakukan hal tersebut. Namun sebelum itu timbul masalah antara Nami dan Jinbei. Nami merasa marah kepada Jinbei karena rumor mengatakan kalau perbuatan Arlong di East Blue adalah tanggung jawabnya. Di saat itu Jinbei pun terkejut karena berita desa yang dihancurkan oleh Arlong adalah salah satu kru dari Luffy. Untuk membenarkan masalah tersebut, Nami meminta Jinbei untuk menjelaskan dan apakah benar itu adalah tanggung jawabnya. Jinbei menjawab kalau itu adalah tanggung jawabnya. Namun sebelum itu Jinbei meminta Nami untuk mendengarkan cerita asal mula kebencian manusia ikan dan kemudian dari Arlong. Dahulu kala ada seorang pahlawan lahir di distrik manusia ikan. Pemuda itu adalah Fish Tiger. Di pulau ini, Tiger dikenal sebagai orang baik dan bijaksana. Bahkan bukan tempat kelahiran saja yang menghormatinya, melainkan seluruh penduduk termasuk Raja Neptune. Selain itu, Tiger juga adalah pemimpin dari distrik manusia ikan. Lantaran di sana hanya dialah orang terkuat. Bahkan Jinbei dan Arlong juga menghormatinya sebagai pemimpin. Namun suatu hari Tiger pergi untuk berpetualang. Tujuannya sangat mulia. Dia ingin mencari sebuah kedamaian untuk hidup bersama dengan manusia. Setelah kepergian dari Tiger, Arlong dan Jinbei hidup dengan apa yang mereka suka, di mana Jinbei menjadi komandan kerajaan untuk menghidupinya. Sementara Arlong berniat untuk membuat bajak laut agar dia bisa seperti Fish Tiger. Tetapi sifat dari Arlong dan Jinbei cukup berbeda, di mana Arlong selalu berusaha keras untuk menghabisi manusia. Sementara Jinbei masih sama seperti Tiger, yaitu dia mencari kedamaian. Di saat menjadi komandan kerajaan, Jinbei belajar banyak hal tentang kedamaian menurut Ratu. Karena di saat menjaganya, dia terkejut saat Ratu bersusah payah untuk memberdayakan kedamaian terhadap para penduduknya. Kadang Arlong yang memiliki visi yang berbeda sering menentang Ratu. Jeti kedamaian menurut Arlong adalah tidak ada manusia. Selang 2 tahun kemudian, Tiger akhirnya telah pulang berpetualang. Jinbei dan Arlong senang akan kehadirannya kembali. Setelah pulang, Tiger langsung ke kerajaan untuk menceritakan petualangan selama 2 tahun ini. Ternyata dalam 1 tahun lalu, dia menghadapi sebuah masalah yang cukup besar, di mana dia menjadi budak dari para Tenryubito. Namun kenangan buruk di sana tidak bisa dilupakan. Karena saat di sana dirinya diperlakukan seperti di neraka. Neptune dan Otohime yang mendengar hal tersebut sangat terkejut. Karena sebelumnya dia berharap bahwa dengan Tiger berpetualang, manusia ikan tidak dibenci lagi oleh manusia. Kabar buruknya lagi, Tiger meminta satu permintaan, yang mana dia akan menghancurkan pelelangan agar para budak manusia ikan di sana bebas. Alasannya dia paham jelas kekejaman dari Tenryubito. Oleh sebab itu dia akan membebaskannya. Neptune dan Ratu yang saat itu tidak bisa menghentikan amarahnya pun mengizinkannya. Singkat cerita, Tiger telah membebaskan para budak tersebut. Bahkan buah bersaudara dulu bisa terlepas juga karena Tiger. Setelah terlepas, Tiger membentuk sebuah bajak laut yang bernama Matahari. Dia membentuk bajak laut itu dengan tujuan agar para budak tidak mengingat masa-masa menjadi budak. Tiger juga menindas tato budak menjadi simbol matahari. Setelah kekacauan yang dibuat oleh Tiger, dia menjadi ancaman besar bagi para angkatan laut. Kabar tersebut juga sampai ke manusia ikan. Meskipun hal tersebut adalah kabar buruk, tetapi para penduduk tetap mendukung Tiger. Karena apa yang dilakukan Tiger adalah keadilan. Otohime yang mendengar hal itu juga turut senang. Bahkan tekadnya sekarang untuk mencari kedamaian juga bertambah. Suatu hari Jinbei dan Arlong juga bergabung ke bajak laut Matahari. Alasan mereka adalah ingin mendukung apa yang dilakukan oleh Tiger. Namun dalam sisi Arlong, dia hanya mengikuti Tiger agar bisa membalaskan dendamnya. Cerita akan menjadi semakin menegangkan mulai dari sini. Bajak laut Matahari kini sudah menjadi incaran utama dari pemerintahan. Seiring berpetualang menjadi tidak laut, Tiger selalu mengatakan kepada krunya untuk tidak menghabisi nyawa manusia. Karena jika itu terjadi, maka kita juga sama seperti mereka. Di awal,
Perkataan Tiger selalu dijaga dengan baik. Namun suatu hari kemarahan Arlong yang meluap membuatnya tidak bisa melihat kebenaran. Alhasil dia melanggar dan menghabisi nyawa manusia. Tetapi anehnya Tiger tidak memarahi Arlong. Karena dia juga tidak tahu apakah cara yang dia lakukan saat ini adalah sebuah hal baik. Bahkan dia berkata kepada Jinbei kalau dia takut dengan dirinya sendiri. Alasannya dia juga sama seperti Arlong. Dia juga sudah tidak bisa menahan amarahnya. Tapi kemarahannya terhenti setelah mendengar perkataan dari Otohime, bahwa suatu saat ada seseorang yang bisa menyatukan kedamaian antara manusia ikan dan manusia. Jinbei yang tahu hal itu sangat terkejut, dan baru kali ini dia menyadari apa perkataan dari Otohime dahulu. Di kerajaan Otohime masih memberdayakan untuk mendukung rencananya berdamai dengan manusia, yaitu dengan cara meminta tanda tangan dari semua para penduduknya. Dan nanti jika surat itu terkumpul, dia akan pergi ke dunia atas untuk berdiskusi dengan para atasan dunia. Namun ternyata sulit untuk meyakinkan para penduduk akan hal itu, dikarenakan para penduduk masih membenci manusia. Namun di sini, Otohime tidak menyerah. Bahkan dia juga mengajari anak-anak dengan apa yang terjadi di dunia atas. Jadi tekad dari Otohime sangatlah besar, dan usahanya pun membuahkan hasil. Namun itu masih jauh dari harapan. Karena dia harus mengumpulkan 70% suara dari penduduk manusia ikan. Sekarang dia hanya mendapatkan 1% saja, padahal waktu yang digunakan adalah 5 tahun lamanya. Meski begitu dia tidak menyerah, berpindah lagi ke arah dari bajak laut matahari. Di tengah perjalanannya, sahabat Tiger meminta bantuan untuk mengantar seorang anak perempuan. Diduga anak tersebut juga adalah seorang budak. Pada awalnya terjadi pertentangan tentang anak perempuan tersebut, karena anak itu adalah manusia. Tetapi akhirnya Tiger membawanya ke kapalnya, lalu diperlihatkan hal yang sangat canggung, di mana anak tersebut berperilaku aneh, yang mana dia tiba-tiba bersih-bersih dan mengatakan jangan habisi nyawaku. Saat itu ada salah satu orang yang bernama Aladin memahami situasinya, bahwa anak itu berperilaku seperti itu karena dia tidak mempercayai siapapun. Dan trauma itu bisa terjadi saat dia menjadi budak dahulu. Bahkan Aladin berprasangka kalau anak itu telah mengalami masa sulit. Tiger pun membuang senjatanya ke laut. Lalu dengan penjelasan dari Aladin mereka mulai iba kepadanya. Beruntung Aci bisa menenangkan kondisi saat itu. Namun di sela-sela kesenangan itu Arlong masih tidak terima dengan manusia itu. Karena menurutnya kedamaian adalah tidak ada manusia. Setelah semua terlihat akrab dengan anak perempuan tersebut, Tiger memberi nama anak itu dengan nama Koala. Dia juga meminta semuanya untuk mengajarkan cara membaca dan bersenang-senang, agar Koala tidak mengingat masa lalu yang kelam tersebut. Dan mulai dari situ Tiger memiliki sebuah harapan, bahwa dengan adanya Koala maka kebencian krunya terhadap manusia bisa berkurang. Tetapi masih ada timbul masalah, di mana sesaat mereka berlabuh mencari makan, mereka selalu dianggap menakutkan bagi para manusia. Lalu Tiger yang memiliki sebuah ide, memberitahu semua krunya untuk akrab juga dengan manusia di sekitar Koala saja, yaitu dengan cara mengenal mereka dan mereka juga mengenal kita. Dan jika mereka memahami, maka apa yang akan ditakutkan lagi? Pulau demi pulau mereka lewati sambil bergembira, karena saat ini mereka sudah terbiasa dengan para manusia. Sampai suatu ketika, akhirnya mereka sampai di desa dari Koala. Waktu itu Tiger yang akan mengantarnya sendirian, karena dia tidak mau para manusia takut jika beramai-ramai. Apalagi sekarang bajak lautnya sudah terkenal. Sebelum berpisah dengan Tiger, Koala mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Bahkan nanti dia akan menceritakan kalau manusia ikan masih ada yang baik. Hal itu membuat Tiger terkejut karena mimpinya sebentar lagi akan terwujud. Tetapi ternyata kebahagiaan itu berlangsung singkat. Karena tiba-tiba pada penduduk memanggil angkatan laut. Tiger yang sendirian pun tidak bisa apa-apa. Alhasil dia dibuat terpojok. Namun beruntungnya Jinbei datang dan membantunya. Sementara Arlong dan sisanya mengatasi kepungan dari angkatan laut. Setelah pertempuran itu berakhir, Tiger kehilangan banyak darah. Kabar buruknya dia tidak menerima darah dari para manusia. Meski begitu saat itu, dia masih memegang teguh mimpinya. Dan untuk tidak membuat kebencian terulang, Tiger meminta semua krunya untuk tidak memberitahukan kejadian ini kepada pulau manusia ikan. Akhirnya Tiger kehilangan nyawanya dengan tragis. Jinbei yang melihat hal itu tidak bisa apa-apa. Namun mulai dari sini, Jinbei akan meneruskan tekad dari Tiger. Sementara Arlong yang tidak bisa menahan amarah langsung pergi sendirian untuk menghapus semua angkatan laut. Dan secara tidak terduga, di sana ada Kizaru. Dia pun malah ditangkap. Jinbei yang mengetahuinya tidak bisa melakukan apa-apa. Arlong juga memberitahukan semua kejadian dari kematian Tiger. Dan lebih parahnya, Arlong membuat kebohongan bahwa manusia tidak mau memberikan darahnya kepada manusia ikan.
Alasan Arlong adalah dia ingin manusia ikan tetap membenci para manusia apapun yang terjadi. Jinbei yang tahu hal tersebut tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan sekarang dia akan menggantikan kepemimpinan dari Tiger untuk melanjutkan perjalanannya. Sampai suatu ketika dia ditawari oleh pemerintah untuk menjadi Shichibukai. Awalnya dia menolaknya. Namun dia akan memanfaatkan jabatan tersebut agar manusia ikan tidak diburu oleh pemerintah lagi. Dia juga membebaskan Arlong dengan menjadi Shichibukai. Dan yang paling penting adalah dia bisa menjadi penghubung antara manusia ikan dan manusia. Jadi dengan adanya hal tersebut, dia akan menerima keuntungan yang besar. Meskipun dia tahu dia akan mengorbankan harga dirinya dengan bekerja sama dengan orang yang menghabisi nyawa Tiger. Dan meski Arlong telah dibebaskan, dia masih tidak terima dengan Jinbei yang menjadi Shichibukai. Bahkan kebencian dari Arlong semakin menjadi jeti. Alhasil dia membuat bajak lautnya sendiri. Dan saat itu, bajak laut matahari telah terpecah menjadi beberapa bagian. Sementara Jinbei akan tinggal sementara waktu di pulau manusia ikan sambil menjaga peninggalan dari Tiger. Mulai dari sini, dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Arlong di luar sana. Karena bisa jadi Arlong telah memanipulasinya. Itulah kisah dari terbentuknya dan berpisahnya bajak laut matahari. Berlanjut ke cerita dari Otohime. Sesaat kabar dari Tiger telah mati dihabisi nyawanya oleh manusia. Para penduduk mengambil kembali suaranya. Alasannya manusia tidak bisa dipercaya. Hal itu membuat Otohime hancur dalam keputusasaan. Karena apa yang dia lakukan saat ini telah sia-sia. Di kondisi yang seperti itu, dia tidak sengaja kehilangan akal karena minum. Secara tidak terduga, dia mengeluarkan semua unek-uneknya kepada para penduduk bahwa dia ingin kedamaian itu terjadi. Semua orang yang mendengar curahan hati dari Otohime tergugah. Tapi itu hanya sebagian saja. Lalu cerita berlanjut saat tiba-tiba ada kapal dari Tenryubito ke pulau ini. Namun tampaknya kapal itu mendarat dengan kondisi yang rusak. Yang masih hidup hanyalah satu orang. Tepatnya dia adalah Tenryubito yang bernama Saint. Melihat hal itu, semua kebingungan. Apalagi di sini Saint juga bertindak bodoh. Yang mana dia mengancam akan menghabisi nyawa jika tidak ditolong. Hal itu membuat reputasi manusia terhadap manusia ikan menjadi memburuk. Sampai suatu ketika ada beberapa orang yang mendekati Saint. Ternyata orang itu adalah budaknya dahulu. Saat itu, mereka ingin membalaskan dendamnya atas perbuatannya dahulu. Namun naasnya saat ingin menghabisinya, tiba-tiba Otohime menyelamatkannya. Beruntungnya Otohime hanya tergores saja, mengingat dia memiliki kemampuan Kenbun Shoku Haki. Tapi hal itu malah dimanfaatkan oleh Saint untuk menyerang Otohime. Hal itu membuat semua terkejut. Karena Saint tidak tahu terima kasih. Terlihat kalau memang seperti itulah sifat asli dari kebanyakan manusia. Di kondisi yang menegangkan seperti itu, tiba-tiba muncul Seeking di pulau ini. Dan ternyata hal itu adalah pemicu dari Shirahoshi menangis. Atas hal tersebut membuat kekacauan itu berhenti. Sementara Saint akan menuruti Otohime untuk disembuhkan. Cerita berlanjut dari Saint yang sembuh dari luka parahnya. Lalu Otohime memberikan sebuah kendaraan agar Saint bisa kembali pulang. Secara tidak terduga Otohime juga ikut. Tujuannya yaitu meminta surat perdamaian kepada atasan dunia. Melihat hal itu semua penduduk pun tidak terima. Karena bisa jadi Saint menghabisinya di tengah perjalanan. Tetapi karena tekad dari Otohime Neptune pun mengikhlaskan kepergiannya. Singkat cerita Otohime kembali dengan selamat. Kabar baiknya dia mendapatkan surat perdamaian itu. Namun dengan satu syarat yaitu dia harus mendapatkan 80% suara dari penduduknya. Setelah tiba kembali, Otohime bercerita kepada ketiga pangeran. Dan dia meminta janji kepada ketiga pangeran untuk menjaga Shirahoshi. Karena Shirahoshi adalah duyung legenda. Yang konon katanya duyung legenda itu bisa berbicara dengan para raja laut. Bisa disimpulkan kalau Shirahoshi memiliki kemampuan yang sangat hebat. Bahkan kekuatan itu juga bisa dibuat kebaikan dan keburukan. Kabar baiknya kekuatan itu juga bisa digunakan untuk menjadi jembatan agar manusia ikan bisa berdamai dengan manusia. Keesokan harinya sekali lagi Otohime berpidato untuk kedamaian. Dan secara tidak terduga semua telah mempercayainya. Bahkan dia mendapatkan suara yang melebihi kuota. Di kesenangan itu tidak disangka ada yang membakar surat tersebut. Bahkan yang paling mengejutkan adalah Otohime telah dilubangi peluru oleh seseorang. Dan ternyata yang menembaknya adalah manusia. Namun manusia itu telah kehilangan nyawa saat dihabisi oleh Hodi. Jadi di waktu yang genting itu, mereka tidak bisa memperjelas apa alasan manusia itu menghabisi ratu. Alhasil kebencian terhadap manusia muncul kembali. Namun Otohime yang sekarat berkata kepada anaknya untuk tidak menaruh dendam kepada orang yang menghabisinya. Karena dia tidak ingin kejadian sama terulang kembali. Neptune yang mengetahuinya pun sangat menyesalinya. Bahkan dia juga beranggapan sama untuk menguji manusia melebihi dari apapun.
Tapi kemarahannya kembali lega saat dia mengingat perkataan dari Otohime dahulu. Tetapi dengan hal itu juga, dia meminta anak-anaknya untuk tidak pergi keluar, terutama Shirahoshi, karena bisa jadi ada orang yang mengincarnya. Mengingat Shirahoshi memiliki kekuatan yang besar. Namun dalam segi Fukaboshi yang sudah berjanji pada ibunya melakukan sesuatu tidak terduga, di mana dia meminta satu lagi kepada para penduduk untuk mempercayai manusia, karena dia tidak ingin usaha ibunya selama ini menjadi sia-sia. Atas perkataan dari Fukaboshi, para penduduk pun sekali lagi mempercayainya. Kembali ke cerita, setelah Nami mendengar cerita dari Jinbe, dia pun sadar kalau sebenarnya Jinbe tidak ada hubungannya dengan Arlong, karena orang yang paling dia benci adalah Arlong. Hal itu membuat Jinbe senang dan berterima kasih. Lalu Hachi yang sudah tersadar mengatakan kepada Jinbe kalau Hodi sekarang sudah berbeda, di mana Hodi ini lebih kejam daripada Arlong. Bahkan Hodi bukan membenci manusia saja, tetapi dia juga membenci manusia ikan yang bersahabat dengan manusia. Selain itu, Hachi juga menjelaskan apa tujuan dari Hodi yang sebenarnya. Hodi ingin menghabisi semua keluarga kerajaan, terutama Shirahoshi. Mengingat Shirahoshi memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Di waktu yang sama, pula Hodi menyiarkan acara ke seluruh pulau manusia ikan, bahwa dirinya akan menghilangkan nyawa Neptune di tengah kota. Dengan tujuan Neptune sekarang tidak berguna, pastinya juga dirinya yang akan menggantikan era dari Neptune. Kekejaman dari Hodi juga diperlihatkan di sini, yang mana dia akan berencana membakar semua surat yang dikumpulkan oleh Otohime dahulu. Dia juga akan menghabisi semua orang yang telah mendukung Otohime. Itu membuat suasana menjadi kacau dan mencekam sekarang. Jinbe yang mengetahui hal itu sangat marah. Di sini, Luffy juga berniat untuk membantu, tetapi dihentikan oleh Jinbe. Jinbe memintanya untuk tidak melakukan apapun, karena jika nanti dia bisa mengalahkan Hodi, maka kebencian manusia akan terulang. Tetapi di sini, Luffy masih tetap ingin membantunya. Alasannya temannya juga ditangkap oleh Hodi. Namun tetap saja Jinbe tidak memperbolehkannya. Akhirnya Luffy yang sedang marah pun bertarung dengannya. Sementara Jinbe pun juga demikian. Karena dia harus menghentikan Luffy di sini. Karena jika tidak, maka usahanya akan sia-sia. Di tengah pertikaian itu Robin akhirnya datang. Yang sebelumnya Robin telah menemukan sebuah poneglyph di sana. Kedatangan Robin juga membuat pertarungan Luffy dan Jinbe terhenti. Sementara di sisi pulau kekacauan yang dibuat oleh aliansi Hodi menjadi Jetty, di mana mereka semua memakai pil steroid sama seperti Hodi. Dengan adanya itu, mereka semakin kuat dan brutal. Setelah itu, semua aliansi berkumpul seperti apa yang dikatakan Hodi sebelumnya, beralih ke Hodi yang sedang menuju ke tengah kota. Di tengah perjalanan, Hodi merasakan kesakitan akibat tebasan dari Zoro. Atas hal itu, dia memakan beberapa pil steroid untuk menenangkan rasa sakit tersebut. Naasnya, karena kebanyakan memakan pil itu malah membuat dirinya semakin kesakitan lagi. Sampai suatu ketika, ternyata tubuhnya masih bisa mengemban kekuatan besar tersebut. Alhasil Hodi berevolusi lagi. Dia saat ini menjadi lebih mengerikan lagi. Bahkan serangan biasa saja bisa menghancurkan satu kota. Hal itu membuat Hodi semakin percaya kalau dia bisa menghancurkan pulau manusia ikan. Lalu dia pun tiba di sana. Di sana juga para aliansi sudah berkumpul untuk acara penghilangan nyawa Neptune. Di saat persiapan tersebut, tiba-tiba ketiga pangeran datang untuk menyelamatkan raja. Namun kabar baik tak menimpa mereka bertiga. Karena di sana semua bajak laut Hodi telah berkumpul. Bisa dibilang mereka kalah jumlah. Ketiga pangeran itu pun bisa dikalahkan oleh para aliansi. Karena hal tersebut, pihak kerajaan menjadi sulit. Apalagi sekarang mereka tidak mendapatkan bantuan lagi. Alhasil mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan. Di tempat lain terlihat kalau Jinbe dan Shirahoshi sedang menuju ke tengah kota untuk menyelamatkan raja. Jadi masalah dengan topi jerami di sini sudah selesai. Di tengah perjalanan ke sana, tiba-tiba mereka berdua termakan jebakan dari Hodi.